Menjelang akhir studinya, David ditemukan tewas di bawah jembatan di kampusnya. Pihak universitas tempat David belajar menyatakan bahwa David tewas karena bunuh diri. Tetapi pihak keluarga meyakini David bukan tewas karena bunuh diri, melainkan dibunuh. Kick Andy kali ini menampilkan topik mengenai kematian David dan mencoba mengajak Anda untuk memahami perjuangan dari keluarga David atas kematian David yang misterius itu. Kali ini sudah hadir ayah dan ibu dari David, Pak Artono dan Ibu Lee Hyun. Terima kasih banyak sudah hadir di acara Kick Andy. Kalau boleh tahu, karena terakhir Anda baru pulang dari Singapura ya, dalam proses persidangan koroner. Nah, kalau dilihat dalam persidangan ini kan Anda hendak meyakinkan para hakim bahwa kasus David ini bukan bunuh diri melainkan dibunuh. Fakta-fakta atau bukti-bukti apa yang kemarin kembali diberikan kepada hakim di persidangan ini? Fakta-fakta dari kita tuh melalui pengacara kurang membantu ya. Iya. Semua bukti-bukti hanya diberikan oleh pihak Singapura yang kebanyakan semuanya untuk menyudutkan pihak David. Semua kesaksiannya udah konspirasi untuk menjatuhkan David. Pihak Singapura itu siapa? Dari NTU dan polisi semua saksi-saksinya. NTU itu tempat David belajar ya? Iya. Baik. Sebelum kita lanjutkan, kita ikuti dulu kisah tentang David. Ini dia cuplikannya. David Hartanto Wijaya ditemukan meninggal di lingkungan kampus Nanyang Technological University, Singapura pada 2 Maret 2009 lalu. Kematian mahasiswa jurusan Electrical and Electronic Engineering semester 8 ini masih menyisakan sejumlah misteri dan teka-teki hingga kini. Beberapa saat setelah kematian David, pihak Rektorat Nanyang Technological University menyatakan kejadian itu adalah bunuh diri. David dianggap bunuh diri dengan cara meloncat dari lantai 4 gedung kampus NTU dan berusaha membunuh dosen pembimbing tugas akhirnya, Profesor Chan Kapso. Saat itu, pihak rektorat menyebutkan kemungkinan David bunuh diri karena tertekan setelah beasiswanya dihentikan. Namun keluarga David tak serta-merta mempercayai teori tersebut. Mereka menilai ada rekayasa. Bahkan kemudian, saat keluarga David pergi ke Singapura dan menemui jenazah David, sejumlah kejanggalan muncul dari perlakuan dan tindakan yang dilakukan pihak kampus NTU serta otoritas Singapura. Kecurigaan keluarga David menguat pasca keluarnya hasil otopsi jenazah David di Singapore General Hospital. Pada pergelangan tangan David tidak ditemukan adanya luka sayatan, namun justru terdapat luka goresan benda tajam di sekujur lengan David yang menurut otopsi forensik muncul bukan akibat dari benturan saat jatuh. Benarkah David bunuh diri? Ataukah ada upaya pembunuhan yang disamarkan dengan upaya bunuh diri? Ya, jadi kalau kita lihat tadi sedikit kronologis kejadian yang menimpa David ya. Tapi kalau kembali ke pengadilan tadi, kalau akhirnya hakim memutuskan bahwa David ini bunuh diri, maka kasusnya ditutup. Katanya sih begitu. Kecuali kita menemukan bukti-bukti baru akan dibuka kembali. Apakah bukti-bukti yang sudah diajukan itu dianggap belum cukup juga untuk meyakinkan hakim atau para hakim bahwa David ini dibunuh? Sebetulnya bukti-bukti yang baru saya dapatkan itu seperti foto-foto luka-lukanya David itu baru-baru ini saya dapat dari pengacara kita di sana. Apa yang Anda lihat di foto itu? Saya lihat itu semua sekujur tubuh David seperti tangan ini belah dan sini ada tusuk dalam
Ya, terus ini semua baretan bekas tangkisan, sini tangkisan kanan kiri, sini juga kaki, sini lobang, di sini belah, kaki kiri dari panggul sini dipelintir, sehingga kaki terbalik. Gitu. Iya. Kalau boleh tahu waktu David meninggal itu Anda tidak melihat jenazahnya secara utuh? Betul. Tidak diperkenankan, tidak diizinkan. Tidak diizinkan. Siapa yang tidak mengizinkan? Dari pihak rumah sakit dan polisi semuanya. Kita mau lihat juga, dia tidak mengizinkan. Jadi hanya boleh leher sampai ke kepala saja. Alasannya apa? Dia bilang emang udah peraturan di sana. Peraturan walaupun orang tuanya sendiri Iya. nggak boleh. Dari jarak berapa Anda lihat ini? Pertama-tama dari jarak luar kaca. Oh, ada kaca? Iya, itu hanya 2-3 menit. Dalam waktu 3 menit apa yang Anda saksikan waktu Itu saya lihat hanya di sini pecah bibirnya, pecahnya bukan pecah kena pukul, tapi pecah putus gitu ini. Dan leher ada tempelan plester 3 strip begini. Cuma ya ini muka memar dikit, tapi yang lain utuh. Nah, kalau waktu itu Anda merasa curiga atas kematian David, Ya. kenapa Anda izinkan David dikremasi segera? Nah, itu dari pihak NTU NTU ya. meminta kita cepat-cepat memberi keputusan sebelum jam 2 siang. Karena kalau enggak jenazah David akan digabung dengan jenazah-jenazah lain yang korban yang tidak jelas kematiannya gitu. Ya, dia desak terus waktunya. Keluarga akhirnya mengizinkan? Kan masih ada pertanyaan besar. Tewasnya ini kenapa David ini? Meninggalnya kenapa? Waktu itu kita masih lagi shock, lagi sedih, jadi masih bingung gitu. Kapan mulai muncul kecurigaan bahwa David ini bukan bunuh diri tapi dibunuh? Sejak kapan mulai ada kecurigaan itu? Dari awal juga kita udah nggak percaya itu David emang bunuh diri. Dari pertama dengar kabar bahwa Iya, David soalnya bunuh David diri. itu emang dari kecil pun dia paling suka kalau dengar film atau siapa bunuh diri, dia masih bilang, "Ma, itu nggak boleh bunuh diri, itu dosa, itu melawan takdir Tuhan." Dia sering ngomong begitu. Artinya sebenarnya prinsip hidup David sendiri jauh dari... Tidak mungkin memang. Nah, kalau nggak salah waktu itu pihak keluarga ingin bertemu dengan Profesor Chan ya. Iya, Nah, waktu ingin ketemu Profesor Chan, bisa atau tidak ketemu? nggak bisa. Kenapa? Yang NC bilang keadaan si itu profesor tidak memungkinkan. Karena? Katanya Masuk di ICU. masuk di ICU. Baik, pihak universitas dan sejumlah saksi tetap bersikuku bahwa David bunuh diri sesudah berupaya membunuh dosennya. Tetapi pihak keluarga masih menemukan banyak kejanggalan dalam kasus ini. Apa saja itu? Ikuti terus Kick Andy. Saya nggak percaya gitu. Saya memang dari awal kita ke sana memang kita udah siap, maksudnya untuk bertempur dengan siapapun yang menuduh adik saya melakukan bunuh diri gitu.